asing di Jawa berdasarkan data prasasti abad ke-11 sampai 15 Masehi. Terdengar jelas kan ya, Pak? Ya. Ya, sekarang Uh, udah. ya. Jadi latar belakangnya adalah sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan mengapa saya membahas mengenai orang-orang asing. Karena sebenarnya kita semua tahu bahwa munculnya kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti yang pertama kita tahu kerajaan Kutai itu karena ada pengaruh dari orang India, munculnya adanya aksara Palawa serta bahasa Sanskerta di Nusantara itu sangat erat kaitannya dengan orang asing, yaitu orang India sendiri. Jadi orang asing ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Nusantara pada bidang agama, seperti adanya agama Hindu dan Buddha, ekonomi dalam bagian perdagangan internasionalnya serta bagian politik. Kemudian ada juga penyebutan Nusantara dalam berita asing. Kebanyakan penyebutan Nusantara ini dalam berita Cina. Banyak sekali disebutkan mengenai adanya kedatangan orang Nusantara atau orang Jawa ke Cina. Lalu ada juga penyebutan orang asing dalam prasasti. Sebelum itu, mengapa saya memakai data dalam prasasti? Karena pada prasasti disebutkan secara kontinu atau secara berlanjut dari masa Airlangga sampai masa Majapahit. Jadi penyebutan prasasti ini dimulai dari abad ke-11 sampai selanjutnya. Nah, penyebutan orang asing ini terdapat pada bagian warga Kilalang, Mangilala Derwiyah Haji, serta pada hak istimewa yang diberikan kepada para pejabat oleh raja. Sebelum itu, saya akan menyebutkan mengenai masalah yang saya ajukan adalah dari mana asal orang-orang asing yang datang ke Jawa dan memiliki hubungan intensif dengan Jawa pada abad ke-11 sampai 15 Masehi. Nah, metode penelitian yang saya pakai adalah pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian bagian pengolahan datanya yaitu saya mencari mengenai istilah orang asing dalam bagian warga Kilalang, serta Mangilala Derwiyah Haji, serta dalam bagian hak istimewa. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa data primer yang saya pakai adalah data prasasti. Terdapat 23 prasasti yang berasal dari abad ke-11 sampai 15 Masehi. Nah, pertama kali muncul penyebutan warga Kilalang adalah dari prasasti Cane, yaitu dari masa Majapahit sekitar tahun 1021 Masehi. Ya, kemudian dilanjutkan dengan prasasti-prasasti dari masa Airlangga selanjutnya, dari prasasti Patakan, prasasti Baru, prasasti Turunhyang, kemudian ada lagi dari prasasti Kalimusan, prasasti Garaman. Kemudian juga berlanjut ke abad 12 Masehi, yaitu prasasti Garum atau Karangrejo, kemudian prasasti Hantang. Tetapi di abad ke-13 saya masih belum bisa menemukan adanya prasasti dari masa tersebut yang menyebutkan mengenai orang asing. Kemudian pada abad ke-14 Masehi, yaitu dari mulai masa Majapahit, muncul pada prasasti Balawi dan prasasti Canggu. Kemudian ada prasasti Tinulad yang juga menyebutkan mengenai keberadaan orang-orang asing, yaitu prasasti Kuti, kemudian prasasti Kancana atau Bungur, prasasti Kaladi, serta prasasti Kagurugan. Nah, ini salah satu isi dari prasasti Cane. Di sini pada baris ke-8 menjelaskan mengenai Hulun Haji, Jenggi, Singan Palsmi. Kemudian pada yang baris ke-14 disebutkan Ningkanang warga Sima, Ri Cane Kunung Ikana warga Kilalang, Keling Arya Singhala, Pandikira, Dravida, Campa, Kemir, Remen, Mambang Sena, Muka, Hawang, Hunceman, Warahan, Mapajali. Nah, di sini disebutkan bahwa adanya warga Kilalang. Warga Kilalang seperti yang kita tahu bahwa berasal dari kata Kilalang yang berarti diambil. Kata Kilalang ini sebenarnya berasal dari kata Kilala, tapi artinya sangat berbeda dengan Mangilala. Ada warga Kilalang serta ada Mangilala Derwiyah Haji. Mangilala Derwiyah Haji adalah
seperti Watek Ijero atau petugas pemerintahan atau petugas kerajaan yang mereka digaji oleh kerajaan, sedangkan warga Kilalang adalah orang yang dikenai pajak. Salah satunya di sini berarti disebutkan bahwa orang asing. Karena jelas-jelas di sini warga Kilalang itu, maksud saya orang asing ini seperti Keling, Arya, Singhala termasuk ke dalam warga Kilalang. Nah, kemudian data sekundernya yaitu ada berita asing, berita Cina, kemudian ada artefak. Di artefak ini ada figurin terakota, keramik asing, mata uang asing. Figurin terakota ini banyak ditemukan di wilayah Trowulan khususnya. Di Trowulan, seperti yang pada gambar diperlihatkan bahwa ada figuran terakota yang digambarkan sebagai bangsa Tartar. Yang kita tahu bahwa pada awal Majapahit berdiri atau pada masa sebelumnya datang orang Tartar atau Mongol untuk melakukan penyerangan ke Jawa. Kemudian di sebelahnya juga ini adalah terakota orang Cina. Banyak terakota ini yang ditemukan di wilayah Trowulan dan sampai sekarang kita masih bisa melihatnya di Pusat Informasi Majapahit. Kemudian ada naskah Nagara Kertagama dan Serat Pararaton. Berikut naskah Nagara Kertagama pada kanto 83 stanza 4. Di sini disebutkan banyak, jadi ada beberapa negara yang datang ke Indonesia, ke Nusantara, seperti India, Kamboja, Cina, Annam, Champa, Karnataka, kemudian dan yang lainnya. Kemudian juga ada Goda, ada Siam, yang mereka datang dari negara asalnya, kemudian datang dengan kapal atau perahu, bergabung dengan para pedagang. Selain itu juga di sana ada pendeta Buddha dan Brahim atau biksu. Jadi kedatangan mereka ke Nusantara bergabung dengan kapal dari para pedagang. Ya. Nah, selanjutnya dari 14 prasasti yang menyebutkan mengenai warga Kilalang terbagi menjadi saya bagi menjadi 6, yaitu dari Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Afrika, dan sampai saat ini saya belum mengetahui asal wilayahnya dari mana. Nah, Asia Selatan saya bagi menjadi 6, ada Arya, Karnataka, Keling, Swalika, Dravida. Arya, Zoetmulder mengartikan bahwa Arya berasal dari India Utara. Seperti yang kita tahu bahwa dari sejarahnya memang Arya ini mereka banyak hidup di wilayah India Utara. Sedangkan Dravida, mereka adalah orang Dravida yang mereka hidup di bagian India Selatan. Jadi memang terdapat perbedaan. Kemudian area ini paling banyak disebutkan untuk di wilayah India. Jadi dari 14 prasasti, area ini disebutkan dalam 8 prasasti secara berurutan. Kemudian ada wilayah Karnataka. Karnataka ini sampai sekarang masih ada sebutannya di India. Dia ini berada di bagian India Tengah. Kemudian ada Keling. Keling kita pasti tahu itu Kalingga, bagian India Selatan. Nah, yang menarik dari Keling adalah bahwa dalam hak istimewa yang diberikan oleh raja kepada entah itu kepada para pejabat atau kepada orang-orang khusus, disebutkan bahwa wedihan i putih Keling atau kain yang berasal dari Keling. Kemungkinan ini adalah kain yang memang dibeli dari orang-orang Keling gitu. Dan ini merupakan salah satu kain yang khusus yang memang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Ini sangat jelas disebutkan dalam prasasti Wedihan I Keling. Kemudian ada Swalika. Swalika ini adalah orang-orang yang berasal dari Kola atau sekarang kita sebut sebagai Sri Lanka ya. Negara Sri Lanka. Kemudian ada Dravida. Dravida ini disebutkan dalam 3 prasasti. Yang kebalikannya kalau Arya ada di India Utara, kalau Dravida ada di bagian India Selatan. Ini Dravida biasanya merupakan orang-orang asli dari India sendiri.
Kemudian ada Malayala. Malayala adalah orang-orang asing yang berasal dari Malabar yang ada di India Selatan juga. Kemudian ada Pandikira, orang Pandya dan Sera. Sampai sekarang juga wilayahnya masih ada di India Selatan. Kemudian Asia Tenggara terbagi menjadi 3, yaitu Khmer, Remen, dan Champa. Mungkin saya juga tidak akan terlalu menyebutkan banyak mengenai Asia Tenggara ini karena telah disebutkan oleh Mbak Nini dalam jurnalnya juga mengenai hubungan antara Airlangga dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Saya hanya menyebutkan saja kalau Khmer menurut Zulmudir adalah Khmer atau Khmer. Hal serupa juga diamini oleh Sodes yang menyebutkan bahwa Khmer adalah orang Khmer. Nah, orang Khmer ini sebentar, Bapak dan Ibu. Kemudian, ya, kemudian Remen. Remen ini adalah menurut Zulmudir adalah rakyat yang berasal dari negara asing yang asing tertentu, yaitu Mon. Menurut Sodes, Remen merupakan orang yang berasal dari Mon atau orang Melayu atau Ramni Aceh. Mon ini merupakan saat ini berada di wilayah Burma dan sebagian wilayahnya juga berada di Thailand. Kemudian ada Champa. Champa ini kita tahu merupakan wilayah terletak di Provinsi Chan di Vietnam. Kemudian hubungan antara kerajaan Champa dan Jawa dapat diketahui dari prasasti Champa sekitar tahun 108 atau 111 dari Nanbin yang berisi adanya 2 misi diplomasi ke Jawa yang dikirim oleh Raja Jaya Simhawarman. Selain itu juga pernah disebutkan bahwa adanya pernikahan politik antara Raja Jawa dengan Putri Champa. Kemudian ini Asia Timur, Cina. Zulmudir mengatakan bahwa Cina diartikan sebagai Tiongkok atau Tionghoa. Kebanyakan berasal dari Kanton, Changchu, dan Cuancu. Nah, yang menarik adalah kita semua tahu bahwa mata uang Cina sudah beredar di Nusantara, khususnya Jawa, sejak lama. Kemudian banyak juga ditemukan keramik-keramik Cina yang ada di Jawa. Tapi untuk penyebutan Cina sendiri baru ditemukan dalam prasasti Balawi, yaitu prasasti dari masa Majapahit. Padahal kita tahu hubungannya itu sudah sangat lama. Jadi ini merupakan hal yang sangat menarik. Kemudian disebutkan bahwa kebanyakan berasal dari Kanton, Changzhou, dan Cuancu. Nah, Kanton ini merupakan wilayah Cina yang juga sampai sekarang merupakan wilayah yang ramai oleh penduduknya dan dulu merupakan wilayah perdagangan. Dia berada di tepi utara sungai wilayah selatan Cina. Jadi wajar jika banyak orang Kanton yang datang ke wilayah Nusantara. Dan wilayah itu juga banyak wilayah yang dibangun oleh perdagangan, yang dibangun oleh para pedagang Arab dan komunitas Hindu. Kemudian ada Changzhou. Changzhou itu juga merupakan salah satu wilayah perdagangan dan pelabuhannya sangat terkenal. Saat ini disebut sebagai Zhangzhou. Nah, untuk Cuancu sampai sekarang saya juga masih mencari mengenai di mana sebenarnya wilayah Cuancu ini. Wilayah Cuancu ini karena dari salah satu tulisan yang menyebutkan mengenai ASEAN Trade, Cuancu ini sebenarnya bukan nama wilayah, tapi merupakan istilah untuk kapten dari kapal kapten kapal pedagang dari Cina yang berlayar ke wilayah Asia Tenggara seperti wilayah Melayu atau wilayah Jawa. Maaf, ini sebentar. Selanjutnya adalah
Selanjutnya adalah wilayah Asia Barat, yaitu Hunjeman. Ini sebenarnya mulai dari masa Airlangga pun sudah ada istilah Hunjeman. Nah, di India saya mendapatkan informasi bahwa Hunjeman di India disebut sebagai Anjuvanam. Jadi Anjuvanam itu merupakan kelompok komunitas pedagang yang terdiri dari pedagang Muslim, Yahudi, dan juga Kristen Ortodoks dalam hal ini, yang biasanya bermukim di kota-kota pesisir. Kota-kota pesisir itu kota pesisir Malabar. Jadi mereka dari Asia Barat, kemudian berdagang di wilayah India, dan kelompok ini, Anjuvanam ini atau Hunjeman ini, memang sangat banyak ditemukan sekitar abad 9 sampai selanjutnya. Dan keberadaan orang Hunjeman ini tidak hanya ada di India tapi juga di Nusantara dan juga ada di wilayah Khmer, Champa, Armen juga. Kemudian wilayah Afrika. Jadi sebenarnya Jengki dan Pujut ini masuk ke dalam bagian Ulun Haji, yaitu orang-orang yang jadi milik raja, dan Ibu Mazi juga sebenarnya pernah menyebutkan bahwa Jengki dan Pujut ini merupakan budak yang berkulit hitam. Tapi untuk saat ini saya masih memasukkan Jengki dan Pujut ini sebagai orang yang berasal dari Afrika. Jengki sendiri diartikan berasal dari Zanzibar, orang Afrika Timur, Ethiopia atau Negro, sebagai budak belian termasuk ke dalam watak Ijero. Sedangkan Pujut diartikan sebagai sebagian kelompok orang yang berkulit hitam atau orang Negrito dan sebagai hamba Iwatek Ijero. Nah, kemudian ada 3 istilah. Ketiga ini adalah Bahlara, Bebel, Mambang. Mereka ini oleh Zoetmulder diartikan sebagai kelompok pedagang yang berasal dari luar atau orang asing. Tapi sampai saat ini belum diketahui asal pasti dari orang tersebut. Bahlara ini saya cari kemungkinan besar sama dengan kerajaan Balhara yang disebutkan oleh Whitley. Tapi Whitley pun tidak menyebutkan lebih lanjut di mana kerajaan Balhara tersebut. Kemudian ada Bebel yang menurut Zoetmulder suatu kelompok orang yang asal usul orang asing. Kemudian ada Mambang yang diartikan sebagai kelompok rakyat yang berasal dari orang asing. Nah, dari sini orang-orang asing yang paling banyak disebutkan dalam prasasti adalah yang pertama itu Keling, kemudian Arya, kemudian Singhala dengan 7 prasasti, Remen juga 7 prasasti, Champa 7 prasasti, Jenggi 7 prasasti. Jadi yang paling banyak disebutkan adalah orang-orang asing yang berasal dari India. Dan orang-orang asing yang paling sedikit disebutkan dalam prasasti yaitu Bahlara, Cina, Bebel, dan Gola. Masing-masing disebutkan dalam 1 prasasti. Hal yang menarik adalah sebenarnya dalam Mangyala Darwiya Haji disebutkan mengenai adanya, saya tidak tampilkan di sini tapi hanya sekedar memberitahu bahwa adanya juru keling, yaitu saya artikan sebagai koordinator atau orang yang mengurus orang-orang yang berasal dari India. Surabalayu pun menyebutkan bahwa keling biasanya di Jawa diartikan juru keling diartikan sebagai orang yang mengurus orang-orang India. Kemudian juga ada juru Cina. Keberadaan juru Cina ini juga hanya muncul di Majapahit karena kita tahu ternyata keberadaan orang-orang Cina ini sangat banyak pada masa Majapahit. Mereka biasanya hidup di wilayah pelabuhan seperti Pelabuhan Tuban, Canggu, ada 4 pelabuhan besar, dan Mahuan pun sempat menyebutkan bahwa ada 3 kelompok yang hidup di sekitar wilayah pelabuhan, yaitu pedagang-pedagang Muslim, orang Cina, serta orang lokal yang beragama Hindu. Nah, tapi sayang sekali banyak yang masih belum disebutkan mengenai keberadaan orang-orang asing ini. Ya. Selanjutnya, saya berkesimpulan bahwa keberadaan orang-orang asing ini erat kaitannya dengan perdagangan yang dilakukan kerajaan di Nusantara, khususnya Jawa, dengan wilayah di luar Nusantara, karena bahkan dalam negara Kertagama pun disebutkan bahwa
orang-orang asing tersebut mereka bergabung dengan kapal pedagang dari wilayahnya kemudian berlayar ke wilayah Jawa. Uh, Kemudian banyak juga salah satu alasan lainnya adalah banyak komoditi wilayah-wilayah lain seperti India yang dijual ke Nusantara, ke Jawa, yang kemudian menjadi salah satu bagian dari hak istimewa, seperti wedihan ikeling, kemudian ada juga keramik dan lain-lain, dan mereka juga dan sebagai timbal balik mereka pun membutuhkan seperti rempah-rempah. Jadi ada beberapa komoditi yang mereka juga butuhkan dari wilayah Nusantara. Nah, kemudian masih diperlukan kajian penelitian lanjutan mengenai orang-orang asing di Nusantara, khususnya mengenai pengaturan yang diterapkan pada mereka. Ya, itu saja. Terima kasih.